Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul karim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas kekuatan, kesempatan dan kemampuan kita untuk membuat pilihan terbaik di awal hari ini, yaitu menunaikan salat fardu subuh secara berjamaah di awal waktu dan di masjid. Tak ada pilihan lain yang lebih baik daripada pilihan ini. Salawat beriring salam kita doakan semoga disampaikan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga cinta, kasih sayang dan rahmat Allah juga tercurah melimpah kepada seluruh anggota keluarga beliau, sahabat dan kerabat beliau, zuriat dan keturunan beliau, serta semua pengikut beliau termasuk kita di dalamnya, serta semua orang-orang beriman hingga akhir zaman. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang Dajjal sedikit lagi. Kali ini kita bahas tentang Atsba'ud Dajjal, para pengikut Dajjal. Jadi Dajjal itu kuat karena banyak pengikutnya. Bukan hanya kuat karena personal karena sosok dirinya saja, tetapi juga karena banyak sekali pengikutnya. Bahkan pengikutnya sejak dari sekarang itu sudah menantikan kehadiran dan kedatangan Dajjal. Pengikut Dajjal ini ada dua opsi, ada dua kemungkinan. La syakka anna Dajjal ma'a ta'addudi qudratihi wa tanawwu'i fitnatihi wa isti'malihi li asalibin mukhtalifah li idlalin nasi wa jarrihim ila atma'ihi. Tidak diragukan lagi karena banyak kemampuan pada diri Dajjal. Maksudnya Dajjal tampil dengan kemampuan-kemampuan tertentu ditambah dengan kelihayannya dalam mempengaruhi banyak orang, maka tak diragukan lagi tentu saja banyak orang yang terpana dan terpesona sehingga menjadi pengikut Dajjal. Jadi ada mengikuti karena memang pesonanya, karena tertarik. Di sini disebutkan rughbatan, ada daya tarik pada Dajjal. Lebih-lebih karena kemampuan finansial, kemampuan logistik, makanan, minuman, cadangan berbagai kebutuhan yang waktu itu seperti yang kita gambarkan pada pertemuan yang lalu, menjelang kemunculan Dajjal terjadi kemarau yang sangat panjang, paceklik di mana-mana, cadangan makanan menjadi sangat terbatas, orang memperebutkan hanya sesuap nasi, sepotong roti, bahkan mau membunuh nyawa orang-orang lain demi memperebutkan sepotong roti untuk mengganjal perutnya yang sudah kosong. Nah, di saat-saat seperti itu datang Dajjal menawarkan makanan, minuman, kekayaan dan segala finansial lainnya. Siapa yang tak tertarik? Coba bayangkan. Ini satu, rughbatan namanya, karena ada daya tarik, ada harapan-harapan di sana. Yang kedua, ruhbatan, karena takut. Takut dalam pengertian bahwa nyai lawan li, kan gitu kan? Udah kuat betul dia, pengikutnya sudah banyak. Hampir semua partai udah berkoalisi, bukan itu. Maksudnya ketika dia sudah memiliki pendukung banyak sekali dari berbagai pihak, dari berbagai sistem kekuatan,
nggak berani lagi berbeda pendapat dengan dia. Jadi yang pertama tadi memang karena kesadaran dan keinginan, karena kesukaan. Kelompok kedua karena ketakutan untuk berbeda pendapat dengan Dajjal. Dua-duanya nanti pada saatnya akan menjadi pengikut Dajjal. Secara tekstual ada beberapa kelompok pengikut Dajjal yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama Anas bin Malik, semoga Allah meridainya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yattabi'ud Dajjal min Yahudi Asfahan. Para pengikut Dajjal itu ada dari kalangan Yahudi Isfahan. Sab'una alfan alaihim at-tayalisah. Para pengikut Dajjal itu ada dari kalangan Yahudi di Isfahan. Isfahan itu kan daerah Persia, daerah Iran sekarang. Jumlah mereka adalah 70.000 dan mereka mengenakan kain penutup bahu, apa namanya, macam saya pakai purdah ini. Saya sengaja nggak pakai tadi nanti. Jadi sebahagian orang mengira ini kan Pak Haji, apa namanya, ini kan Pak Kiai, Pak Ustadz, ini Syekh ini kan. Tetapi mereka menggunakan itu. 70.000 orang yang juga nanti diberikan penjelasan oleh para ulama. Mereka menjadi ring pertama, pengikut kelompok pertama paling elit lah bersama Dajjal. Selalu bersama Dajjal, mengawal dan menjadi ajudan Dajjal. 70.000 orang. Setelah itu yang kedua kelompoknya adalah al-kufar wal munafiqun, orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Logikanya begini, kenapa orang kafir dan orang-orang munafik itu akan menjadi pengikut Dajjal? Karena mereka mencari tempat untuk berlindung, untuk bernaung, untuk membangun kekuatan. Karena kebencian terhadap agama Islam yang menggebu-gebu, maka mereka mencari pilihan lain, mencari alternatif lain agar tidak bersama Islam. Sebelumnya kita sudah bahas bahwa tanda pertama, tanda besar pertama atau tanda kiamat yang pertama yang menjadi tanda besar yang dekat dengan hari kiamat adalah Al-Mahdi, kan? Munculnya Imam Mahdi. Umat Islam waktu itu terkonsentrasi pada satu kekuatan di bawah kepemimpinan Al-Mahdi, dan umat lainnya tentu tersisih, tersudut. Nah, yang tersudut ini, yang tak mau mengakui kepemimpinan Imam Mahdi, mencari alternatif, dan mereka adalah orang-orang kafir ditambah dengan orang-orang munafik. Orang munafik itu apa? Orang munafik itu di dalam hadis dikatakan inna syarrad dawab zul wajhaini alladhi ya'ti haula'i biwajhin wa ya'ti haula'i biwajhin. Seburuk-buruk makhluk adalah yang memiliki dua wajah. Ketika datang bertemu dengan orang beriman, dia pasang wajah iman. Ketika bertemu dengan orang kafir, dia pasang wajah kafir. Di dalam surah Al-Baqarah disebutkan oleh Allah, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Itu maksud munafik di sini. Kalau bersama orang beriman, dia mengaku sebagai orang beriman, penampilannya beriman, perkataannya beriman, perbuatannya beriman, dan boleh jadi rukuk sujud bersama orang-orang beriman. Tapi ketika kembali lagi bertemu dengan orang-orang kafir, dia kembali kepada kekufurannya, gitu. Nah, orang ini juga begitu. Mereka nggak mendapatkan tempat yang begitu bagus di kalangan orang-orang beriman lain, di kalangan para pengikut Al-Mahdi, karena kemunafikan mereka. Jadi mereka berharap ada peluang
ada harapan-harapan bersama Dajjal. Jadilah mereka sebagai pengikut Dajjal. Ini juga sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya. Nabi SAW bersabda, laisa min baladin illa sayati'uhud Dajjal illa Makkah wal Madinah, walaysa naqbun min anqabiha illa 'alaihal malaikah hafina tahrisuha fayanzilu bis sabkhah fatarjiful Madinah bi ahliha salasa rajfatin yakhruju ilaihi minha kullu kafirin wa munafiq. Tak ada satu tempat pun di muka bumi ini yang tak bisa dimasuki oleh Dajjal dan para anteknya, para pengaruhnya. Jadi Dajjal itu akan memasuki semua pelosok di muka bumi. Nah, terkait dengan hadis ini nanti memang ada beberapa penjelasan yang mengatakan fisiknya memang datang ke cek masjid, datang ke Lumbata apa. Ada ulama yang mengatakan begitu, tapi ada yang mengatakan bukan fisik, tetapi yang dimaksudkan di sini mengarungi seluruh dunia dengan idenya, dengan pikirannya, dengan pengaruhnya, dengan antek-anteknya, dibangunnya kekuatan di semua sisi. Ada yang mengatakan seperti itu. Tidak ada satupun permukaan bumi yang tidak mendapatkan pengaruh Dajjal nanti di akhir zaman, kecuali kota Mekah dan kota Madinah. Dajjal geram karena ada malaikat yang terus menerus menjaga dua kota ini. Semua pintu masuk, semua lorong-lorong yang menuju ke dua kota ini dicoba tembus oleh Dajjal, tapi tetap nggak bisa masuk. Karena geram dia menghentak-hentakkan kakinya ke bumi, sehingga menimbulkan goncangan dan keterkejutan warga Mekah dan Madinah. Seandainya di dua kota ini masih ada orang kafir dan orang munafik, semua orang kafir dan orang munafik itu keluar dari kota ini mencari Dajjal, di mana asal hentakan itu untuk menjadi pengikutnya, untuk membaiatnya, untuk menunjukkan loyalitas kepada sang Dajjal. Jadi berdasarkan hadis ini kita dapat ketahui bahwa orang kafir dan orang munafik memang akan mencari Dajjal dimanapun Dajjal berada. Kemudian yang ketiga, juhlatul a'rab, orang-orang yang bodoh. Maaf, maksudnya orang-orang yang tak punya ilmu. Walaupun di sini disebut dengan Arab, orang-orang Arab yang bodoh, tetapi maksudnya ini adalah orang biasa gitu. Siapapun dia yang tidak memiliki ilmu pengetahuan, karena Dajjal memiliki kemampuan hipnotis dan sihir yang sangat hebat, maka dapat mengelabui orang-orang yang tak berilmu pengetahuan itu. Cara ia mengelabui misalnya seperti disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang panjang, dikutip di satu bagian dari hadis ini saja. Wa inna minal fitnati ay yaqula lil a'rabi ara'aita in ba'astu laka abaka wa ummaka atashhadu anni rabbuka. Satu di antara fitnah Dajjal nanti di akhir zaman adalah yang menemui orang, lalu ditanya, ayahmu mana? Udah meninggal. Makmu mana? Udah meninggal. Seandainya saya bisa menghidupkan kembali mak dan ayahmu, maukah engkau mengakuiku sebagai Tuhan? Nah, orang-orang yang berpendidikan rendah tentu saja menjawab, mau. Berarti kau benar Tuhan. Berarti Anda benar Tuhan karena mampu menghidupkan orang yang telah meninggal. Lalu Dajjal menyihir, dikendalikan jin, lalu diserupakan wajah jin itu dengan wajah mak dan ayah kita, berdiri di hadapan kita. Tiba-tiba kata gelang tudang ke katanya mak dengan ayah katanya. Lalu orang-orang bodoh ini pun menjadi mengakui bahwa Dajjal itu adalah Tuhan. Atashhadu anni rabbuka, apakah engkau bersaksi bahwa saya adalah Tuhan engkau? Tanya Dajjal kepada. Fayaqulu na'am, mereka menjawab iya. Kalau memang benar engkau bisa menghidupkan ayah dan mak saya, berarti engkau benar-benar Tuhan.
fayumassila lahu syaitanani fi surati abihi wa ummihi, lalu diambil dua setan, dua jin, diberi bentuk oleh Dajjal. Dan jin sendiri memang diberikan kemampuan untuk berubah bentuk, terutama ketika bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak lain. Ketika dibantu oleh pihak-pihak lain, jin itu bisa menyerupai bentuk manusia. Maka jin menyerupai bentuk ayah dan mak orang tersebut. Fayaqulani ya bunayya, lalu ayah dan maknya yang sebenarnya setan itu ngomong, wahai anakku, ittabi'hu fa innahu rabbuka, ikuti dia karena dia adalah Tuhan engkau. Maka jadilah pengikut Dajjal beramai-ramai lagi. Makanya pembelajaran tentang Dajjal ini mesti disampaikan berulang-ulang agar orang tidak mudah terpana, terpesona, terpengaruh dengan kejadian-kejadian yang aneh dan menakjubkan di akhir zaman. Kita kadang-kadang mau berguru saja tanya dulu, sakti apa enggak guru itu, bisa enggak terbang. Di jamaah masjid saya pernah bertanya kepada saya, "Nyo Ustaz, lu minta jino jamun le ramai tak urung malim je lupa. Je gejak tei jino lu minta nyo na urung malim cinu tunjuk oleh orang yang je lupa yang bisa terbang." Saya bilang lalat yang bisa terbang. Jadi bisa terbang, bisa berjalan di air itu sama sekali tidak menunjukkan kealiman seseorang. Rasulullah itu enggak pernah terbang kan? Untuk berdakwah di hadapan umat. Rasulullah itu memegang pedang ketika perang, memegang pacul ketika menggali lubang. Jadi di akhir zaman memang ada harapan-harapan aneh ketika ada yang sedikit ganjil, yang berbeda dari kebiasaan, lalu orang menjadi pengikut-pengikutnya, dan itu sebenarnya fitnah Dajjal akan sangat mudah mempengaruhi orang-orang yang seperti itu. Kemudian yang ke berapa? 3, 4. Qaumun wujuhuhum kal mujjanil matraqah. Ada satu kaum yang wajah mereka itu bulat seperti lensa cambung, seperti cermin tebal yang apa namanya? Yang membusu begitu, yang cambung. Wajahnya bulat, bahasa Aceh pun tapam lagi nya. Wajahnya buntok, bulat tapi tebal. Ini juga berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Turmuzi, Ibnu Majah, Al-Hakim. Ahmad, Turmuzi, Ibnu Majah, Hakim. Kemudian wasahahu Ad-Dahabi, wasahahu Al-Albani, wasahahu Ibnu Majah. Ibnu Majah, Albani dan Az-Zahabi menganggap hadis ini sahih. Hadis tentang bahwa ada bangsa, ada ras, ada kaum atau ada suku yang wajahnya itu bulat seperti cermin cembung yang akan menjadi pengikut-pengikut Dajjal di akhir zaman nanti. Ini tentu saja identifikasi sejak zaman Rasulullah kan, yang kita nggak tahu yang bulat itu yang bagaimana, yang wajah seperti lensa cambung itu bagaimana, tetapi artinya ini sebagai isyarat bahwa akan ada lagi pengikut Dajjal selain orang Yahudi, dan selain orang Yahudi tadi kemudian orang kafir, orang munafik, orang-orang bodoh. Ada kaum yang wajah mereka bulat. Nah, kenapa kaum ini menjadi pengikut Dajjal? Nah, ini ada analisisnya. Analisisnya juga adalah bahwa di tengah mereka itu memang tidak begitu marak pembelajaran agama, tidak begitu mendapatkan akses ilmu tentang keislaman, juga ilmu keagamaan lainnya sebelum datangnya agama Islam, misalnya ajaran Kristiani, ajaran Yahudi dan sebagainya. Ya mereka blank gitu, nggak banyak tahu tentang hal ini. Lalu ketika mendengar ada Dajjal yang membawa harapan-harapan, mereka pun ikut serta menjadi pengikutnya. Kemudian maaf, ini saya harus sebutkan juga karena ada hadis Rasulullah, kaum perempuan. Ini bukan berarti ini apa bias gender pembahasan ini, bukan. Kaum perempuan itu juga termasuk yang akan sangat terpengaruh untuk mengikuti Dajjal. Kenapa? Karena ada pesona,
ada harapan pada Dajjal. Dajjal memperlihatkan permata, berlian, pakaian yang mewah-mewah, keindahan-keindahan lain serta kenikmatan-kenikmatan lainnya, sampai-sampai Rasulullah mengatakan, seandainya kalian mendengar ada suara Dajjal yang sedang menyeru, yang sedang berseru, maka masukkanlah perempuan-perempuan kalian ke dalam kamar atau ke dalam rumah, kunci pintunya. Jangan sampai mereka ikut melihat pesona yang diperlihatkan oleh Dajjal. Karena kalau melihat pesona Dajjal, boleh jadi perempuan-perempuan yang imannya terbatas terpengaruh begitu. Saya pernah menemani, ketika saya masih lajang dulu, pernah menemani ayah angkat saya pergi berbelanja di sebuah pasar swalayan. Ayah angkat saya ini meminta kepada istri beliau, apa yang mau dibeli dicatat. Jadi misalnya beli sabun mandi, sabun cuci, susu, pampers bayi, macam-macam. Ada 10 misalnya catatan. Pegang Bu, pegang ini katanya. Begitu masuk ke pasar swalayan, kata si bapak, pegang ini, lihat ke sini sekali baru lihat barang. Selain yang tidak terdapat pada catatan ini jangan lihat, katanya. Gitu. Rupanya cerita sang ibu sambil mereka tersenyum-senyum tertawa cerita ke saya, ini karena sering berbelanja, kadang-kadang dari pagi sampai siang baru bisa pulang karena banyak sekali yang mau dilihat. Yang mau dilihat nanti mungkin dites sebentar, setelah dites kalau memang ada daya tariknya dibeli, apalagi diskon 70%, walaupun setelah dinaikkan harganya 2 kali lipat sebelumnya, begitu kan. Ini contoh betapa mudahnya seseorang itu terpengaruh dengan barang-barang yang baru dilihatnya, apalagi nanti ada Dajjal yang mempengaruhi. Bapak Ibu berbahagia, kemudian di kitab ini juga dijelaskan sedikit bagaimana caranya menghindari pengaruh Dajjal. Yang pertama adalah disyariatkan untuk sesering mungkin membaca surah Al-Kahfi, kalau bisa menghafalnya paling tidak 10 ayat pertama di surah Al-Kahfi, dan sangat diutamakan dibaca pada malam Jumat atau pada pagi hari Jumat. Kenapa hari Jumat dan pagi hari Jumat? Karena dalam beberapa riwayat disebutkan akhir zaman itu kan terjadi peristiwa-peristiwa besar itu pada malam atau pada hari Jumat. Al-Mahdi muncul hari Jumat, Dajjal muncul hari Jumat, kemudian tiupan sangkakala juga terjadi pada hari Jumat. Seandainya pada hari Jumat itu kita sedang membaca-baca ini, tiba-tiba Dajjal datang, maka ini satu di antara ajaran Rasulullah yang dapat menjauhkan kita dari Dajjal. Yang kedua adalah membaca surah Al-Kahfi secara menyeluruh. Tadi sekurang-kurangnya 10 ayat kalau bisa secara menyeluruh. Yang kedua adalah al-isti'adatu min fitnatid Dajjal, memohon perlindungan kepada kepada Allah dari pengaruh Dajjal. Ada satu doa yang mungkin sebahagian di antara kita sudah sering membacanya. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabil jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatid Dajjal. Nah, ini ada beberapa versi doa ini. Paling tidak Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masyihid Dajjal, atau dengan ungkapan-ungkapan yang lain. Fi duburi salah, dibaca di akhir salat. Akhir salat itu ada 2 makna, setelah salat atau setelah membaca tasyahud akhir. Ada di antara sebahagian kita membacanya setelah tasyahud akhir. Ada yang agak panjang. Saya nggak hafal yang panjang, saya hafal yang pendek-pendek saja. Itu. Kemudian yang selanjutnya, cara menghindari pengaruh Dajjal adalah dengan menahan diri untuk tidak usil, tidak mau tahu ketika terjadi keganjilan dan keanehan gitu. Kita itu yang biasanya suka
Begitu ada informasi yang ganjil-ganjil, yang aneh-aneh, bahwa tiga kemahi kan gitu. Nah, ketika mendengar ada yang ganjil, yang aneh yang ditampilkan oleh Dajjal, ketika kita sudah mendekat ke sana, maka semakin besar peluang untuk dipengaruhi pikiran-pikiran kita. Sejumlah orang yang ditipu, yang dihipnotis, pada saat dijajaki, ditanya, diinvestigasi apa yang dilakukan sebelumnya, itu karena mau atau kesediaan memperhatikan. Misalnya ada orang telepon, pertama ada orang SMS dulu, SMS Anda mendapatkan hadiah begini, hubungi ini. Nah, kalau kita hubungi nomor tersebut, maka akan masuk terus pengaruhnya, entah telepon dia, suruh pergi ke ATM, suruh masukkan ini, tekan nomor ini, tekan ini. Nah, itu sejumlah orang yang terhipnotis. Ada juga yang terhipnotis oleh investasi bodong. Bapak Ibu berbahagia, itu saksi hidup, saksi sejarah. Di Berawi itu ada rumah sewa, rumahnya rumah satu pintu kecil. Rumah itulah yang dijadikan sebagai markas kemarin tuh yang banyak melibatkan orang melakukan investasi pakaian, saya lupa namanya. Jadi artinya butik yang katanya berpusat di Jakarta itu memiliki kekayaan yang luar biasa, lalu orang-orang menghimpun dananya ke sana. Bahkan sejumlah pengelola pesantren, beberapa orang dosen itu menginvestasi sampai ratusan juta pada boti Yalsa ya namanya, Yalsa boti itu. Hilang kecerdasan kita. Orang Yalsa boti itu pun pada malam launchingnya itu dipasang papan bunga mulai dari simpang jembatan Pangoni sampai ke depan kantor gubernur sana. Begitu panjangnya, kiri kanan jalan dia pasang papan bunga. Orang-orang terpengaruh, orang-orang invest terus karena mengira bahwa Yalsa boti ini sebuah perusahaan bonafit. Lagi pula dia janjikan bahwa siapa yang investasi sekian ratus ribu akan dapat sekian juta dalam waktu sekian bulan gitu. Mestinya cerdas, dipelajari dulu di mana posisi, di mana kantor, di mana rumah pemilik Yalsa butik ini. Rumah kecil, rumah kopel yang disewa oleh mereka itu. Harusnya pergi dulu ke Berawi, ke pusatnya. Baru kita tahu, oh nggak mungkin lah dia bisa memiliki dana sebesar itu. Setelah dia himpun dana miliaran dari orang, dia beli mobil Alphard, dia berangkat ke Jakarta kan. Dia tinggalkan semua. Lalu beberapa orang ustadz ini yang mengajak wali-wali santri untuk ikut investasi kan diserang oleh yang anehnya lagi, entah kenapa Yalsa butik ini yang dicari ustadz. Saya termasuk yang diajak untuk investasi itu. Ustadz, untuk ustadz akan dapat begini. Oh saya nggak usah, banyak kali itu. Dia datang menjumpai tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh penting di Banda Aceh dan sekitarnya untuk mereka ajak investasi. Ketika tokoh masyarakat sudah ikut, pimpinan-pimpinan non formal di masyarakat sudah ikut, maka mungkin rakyat atau masyarakat umat akan lebih mudah untuk ikut investasi. Nah, ini contoh di akhir zaman yang seperti ini, kita nggak usah ikut-ikutan. Walaupun janji 1000 janji dia akan menawarkan untung yang berlipat ganda, kita hindari. Nanti fitnah akhir zaman, fitnah Dajjal akan seperti itu. Jadi kita hindari yang begini-begini, dan kita belajar dalam arti memanfaatkan kecerdasan, pengalaman dan pengetahuan kita sebelumnya. Track record orang-orang itu sedapat mungkin kita kenali. Pak Ibu berbahagia, ini beberapa trik yang disebutkan di dalam kitab ini untuk menghindari fitnah Dajjal. Mulai dari membaca surah Al-Kahfi, kemudian berdoa kepada Allah memohon perlindungan dari Dajjal. Yang ketiga, menghindari keusilan dan rasa ingin tahu terhadap sesuatu yang aneh dan menakjubkan. Ini sudah cepat sekali pagi hari ini. Tapi sebelum saya tutup, seandainya ada yang mau menanggapi atau bertanya, saya persilahkan dengan segala hormat. Baik, jika tidak ada, mudah-mudahan i'tikaf kita pagi ini diridai oleh Allah, tafaqquh fid din kita, mendapatkan
catatan pahala di sisinya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.